Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ade Rahmat Iskandar. Saya adalah dosen tetap di Telkom University Jakarta. Oke. Teman-teman yang menyimak di YouTube channel saya di Ade Rahmat Iskandar, silakan bisa subscribe, bisa share ya materi-materi ya kita share tematis di programming, di penelitian, di apapun yang bermanfaat ya. Oke, di seri pertemuan ini saya ingin sharing mengenai nanti tematis kita menguasai pemrograman berfungsi objek. Dan mulai awal, silakan ikutin teman-teman ya. Kita based on Java sampai nanti di pertemuan akhir konsep OOP, kelas, konstruktor dan yang lainnya insya Allah. Nah di pertemuan ini saya ingin menjelaskan untuk panduan instalasi Eclipse, IDE, dan Java Development Kit ya. Jadi sebenarnya banyak sekali uh, tools yang kita gunakan untuk coding Java, bisa menggunakan IDE NetBeans, bisa menggunakan Visual Studio atau di Notepad itu sendiri. Kita running di command prompt, nanti jalankan si Java-nya gitu ya. Nah, tetapi di pertemuan ini kita akan menggunakan Eclipse. Eclipse itu toolsnya yang ringan ya, jadi banyak dipakai juga di beberapa perguruan tinggi, seperti di prodi sistem informasi di universitas terbuka ya. Oke, silakan ini email saya di adel.akataletim.com. Kalau keseharian saya sebenarnya dosen tetap S1 Sistem Informasi Telkom University Jakarta. Silakan teman-teman yang mau sharing ya di YouTube channel saya, bisa subscribe dan share ya materi teman-teman ya. Oke, di pertemuan ini apa yang perlu kita siapkan teman-teman? Pertama adalah sebelum kita mulai tentu kita harus ada laptop atau PC ya teman-teman. Ya, nanti ada OS-nya silakan Windows 10, Windows 11. Yang saya gunakan nanti contohkan adalah Windows 11 64 bit tentu saja. Kemudian koneksi internet stabil. Kenapa? Karena kita menggunakan software yang 100% open source ya. Jadi ini aman, tidak perlu license ya. Kita tinggal download, kita tinggal install itu ya. Install JDK di situs Oracle-nya yang resmi, install Eclipse itu ya. Kemudian nanti kita, nah apa yang membedakan di GRE dan JDK itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau Java Runtime Environment itu adalah suatu seperti library yang kita perlukan untuk instalasi si tools Java gitu ya. Nah, tetapi ketika kita menginstal CGRE tersebut, itu sebenarnya ketika kita akan membuat suatu project, bisa jadi si project pun bisa dijalankan karena dia harus menciptakan kelas-kelas Excel-nya gitu lah. Kalau kita di desktop itu pakai Excel dulu istilahnya. Nah, itu ada yang namanya Java. Nah, Java ini dibuat pakai JDK salah satunya itu Java Development Kit ya. Nah, nanti kita unduh dulu, kita akan langsung praktekkan teman-teman ya. Kemudian nanti akan kita melakukan setting environment variable-nya. Untuk apa setting environment variable ini? Ini digunakan untuk karena ada beberapa program yang lama ya teman-teman. Eclipse kemudian Pentaho saya pakai untuk data warehouse itu ya. Itu harus dikenalkan ke setting pad dengan JDK bahwa kita ketahui nih si pad Java-nya disimpan di sini gitu ya. Mungkin beberapa program kekinian tidak perlu seperti itu. Seperti misalkan kita udah terinstall JDK, kemudian misalkan saya install untuk coding Python ya, teman-teman bisa lihat juga di YouTube channel saya ini ada seri tematis menjadi seorang data scientist berbasis Python ya. Itu ketika saya install anak-anak navigator kan itu tidak perlu seperti itu. Dia langsung mengenali dan kita langsung di UI-nya anak-anak navigator udah bisa coding dengan Jupyter Notebook, kita bisa coding Spider yang lainnya. Nah, untuk si Eclipse salah satunya harus kita setting di environment variabelnya. Tapi kelebihannya program ini ringan itu ya, ringan teman-teman. Jadi tidak seberat mungkin menggunakan NetBeans atau yang lainnya. Nah, jadi yang kita tapping nanti kita akan saya praktekkan ya nanti ya menggunakan seperti variabel Java Home, kita setting si variabel JDK kita simpan kemudian eh,
supaya si pet JDK yang kita kenal itu bisa dikenali oleh si Japa gitu ya. Nah, langkah-langkah di Eclipse nanti ya kita tinggal download dulu Eclipse-nya nanti teman-teman ya. Nanti saya akan banyak praktekan. Nah, kemudian kita harus konfigurasi proyeknya ya. Misalkan biasanya konfigurasi proyek itu hanya untuk mengujikan kita akan simpan di mana. Default-nya kan di C ya. Nah, kalau bisa nanti kita jangan simpan di kalau instalasi silahkan di C. Tetapi ketika si workspace untuk kerja ya silahkan disimpan di file di drive D ada yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini contoh yang sudah berhasil. Ini akan saya demokan nanti teman-teman ya. Misalkan kita ketikkan Java version, nah ini di command prompt DOS, maka tampil, maka akan tampil Java version 17. Jadi saya menggunakan ini adalah JDK-nya versi 17, Japaknya nih Japak 17.0.12. Jadi kalau menggunakan Windows 11 itu biasanya diperlukan paling tidak JDK-nya JDK 11 ke atas. Jadi sebelumnya saya menggunakan JDK 8 dan ini dianggapnya tidak running, dia tidak mau tampil itu ya. Karena dianggapnya JDK-nya usang untuk versi Windows 11 itu ya. Nah, makanya kita bisa melakukan upgrade ya di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian salah satu setting nih biasanya kalau ada kendala di Eclipse, nah kita setting di pad-nya nih. Di si Eclipse itu nanti kan tercipta ada Eclipse exe-nya, ada Eclipse ini. Eclipse ini kita bisa buka di Notepad seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang saya blok merah ini. Ini saya tambahkan pad dari instalasi si Japa kita. Kan kita kalau instalasi Japa nanti masuk ke C, program files, Japa JDK 17, yang saya gunakan ya. Bin, ada yang namanya Japa exe, itu adalah si aplikasinya. Ada juga yang namanya Japau exe. Nah, Japau exe ini yang kita tambahkan si pad ini kita kopikan, simpan di dalam eclipse.ini itu ya. Nanti akan saya contohkan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nanti pas uji coba mungkin saya akan cobakan langsung di codingnya ya teman-teman ya. Nah, oke. Itu tadi sedikit pengenalan ke instalasi konsep. Nah, sekarang teman-teman kita tinggal masuk saja ke masuk ke masuk ke browser ya. Nah, teman-teman gimana caranya? Misalkan ini saya contohkan kembali, kita tinggal kita tinggal ketikkan aja di sini download, misalkan download JDK 17 dia. Kita silakan di copy atau diunduh, sorry maksudnya diunduh dari situs Oracle-nya langsung ya. Nah, di sini teman-teman yang menggunakan Linux silakan disesuaikan. Mungkin ada yang menggunakan Linux, menggunakan macOS untuk yang laptopnya Apple ya. Nah, saya menggunakan Windows X64. Nah, berarti dipilih yang ini. Silakan di-download di sini diklik ya. Nah, kalau udah diklik dia akan mengunduh. Dia akan mengunduh, ya biarkan sampai unduhannya selesai. Nah, ini karena sebenarnya saya sudah mengunduh juga. Jadi saya sudah menyimpan di path directory yang saya simpan. Ini hanya untuk mendemokan ke teman-teman mahasiswa supaya tahu dari awal itu ya. Ini kan JDK 17.0.12 Windows X64 bin itu ya. Nah, sekarang oke, saya izin untuk share screen desktop ya, biar eh, saya nggak bolak-balik dari codingannya. Oke. Nah, sekarang saya buka di Explorer. Misalkan di Explorer, teman-teman bisa dilihat nih. Ini tampil harusnya ya. Nah, di JDK ini saya simpan misalkan di folder saya dan namanya master software. Nah, di sini ada kita cari. Ini kan ada GRI ya. GRI tadi saya sampaikan ya, ada GRI saja. Tapi GRI saja hanya untuk tadi yang saya sampaikan hanya untuk dia instalasi si Java-nya compilernya, hanya si Java-nya saja. Tetapi ketika compilernya, ketika menunjukkan project dia tidak membaca untuk kelas exe-nya itu ya. Nah, ini yang saya sudah copy ya tadi ya. JDK 17 ya. Ini tinggal diklik saja teman-teman, diklik silakan double klik ya. Cuma karena saya udah ngejelasin saya nggak perlu, teman nanti klik yes, selanjutnya klik next, 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 next sampai finish ya. Nah, kemudian kalau sudah, caranya kita masuk ke command prompt DOS. Ya, nih kita masuk ke command prompt DOS ya di sini kita cek Java version ya.
Kan di sini, sorry. Oke. Version. Nah, dia akan tampil Java version 17.0.12 ya teman-teman ya. Itu adalah Java yang sudah berhasil saya install. Kemudian saya ketikkan lagi Java. Karena tadi JPK itu menghasilkan JRI dan JDK-nya langsung. Java ini untuk compiler project-nya, kelasnya. Ada nggak yang kalau ini udah berhasil? Nah, berarti ini saya punya JAPAK 17.012. Nah, biasanya yang error itu kalau ketika diinstalnya JRI saja, dia tidak tampil si JAPAK-nya. Maka ini akan ketika berprojectnya akan bermasalah nih. Nah, makanya tadi pilih teman-teman si JDK ya. JDK nanti dia instalasi untuk si file Java dan JAPAK-nya ya. Nah, selanjutnya sudah gini gimana? Nah, sudah ini saya akan demokan. Kita akan setting di environment variabel tadi. Bisa klik aja di sini karena Windows 11 nggak perlu ribet ya. Jadi di sini kalau ini teman-teman bisa boleh ketikkan kalau belum ada di sini misalkan environment environment variable itu ya. Nah, sekarang namanya udah edit system environment variable ya. Ini ya. Nah, ini udah tampil ya, teman-teman ya. Nah, bisa tampil nih karena saya share desktop kan. Nah, klik environment variables. Nah, di sini kita bisa menambahkan satu dulu, teman-teman. Saya kasih contoh ya. New. Di sini namakan Java underscore home 2. Ini contoh, teman-teman nggak perlu home 2, home saja. Ini contoh yang saya ini kan aja tadi. Nah, ketika instalasi Java, dia tadi ada di folder apa maksudnya? Nah, kita cek sini nih. Misalkan saya bikin di Explorer baru. Nah, kita cek dulu di mana dia simpennya. Nah, kita cek ada di C, biasanya ada di program files, ada Java. Nah, JDK 17. Nah, ini yang kita kopikan teman-teman. Bisa diklik aja di ujung ini, di ujung tab-nya. Diklik ya, copy. Copy ya. Nah, copy, kemudian kita balik lagi tadi ke environment variable. Nah, tinggal masukkan di sini. Nah, jadi C program files Java jadi kemudian klik button OK. Ya, klik button OK. Nah, contohnya karena saya sudah buat nih, tadi saya sudah buat namanya Java Home ya. Nah, kalau saya edit nih sama nih. Java Home C program files Java JDK strip 17 ya. Ini ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita mungkin ingin mengetahui di mana sih file kita itu disimpan itu ya. Oke, ini sebenarnya untuk setting JDK dulu. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya tadi klik OK ya. Nah, teman-teman gimana selanjutnya kalau tadi kan baru Java, sekarang kita perlu compiler namanya Eclipse itu ya. Compiler namanya Eclipse, jadi oke lah kita download dulu Eclipse-nya, download Eclipse, ya misalkan, ya download Eclipse saja. Ini bisa di ada Eclipse Foundation, ada di Eclipse ORG ya. Ya, coba saja ya. Coba saja. Nah, teman-teman silakan diunduh. Nah, diunduh, nanti di-download, nanti kan ini sesuaikan teman-teman nih. Download X8664 ya. X64 ini untuk yang Windows yang kita gunakan silakan di-download teman-teman kalau belum. Nah, karena saya sudah download, nah nanti kalau udah di-download saya sudah simpan di folder juga yang sama dengan tadi di sini ya. Eh, Storage software saya simpan seperti udah nyimpan. Oke. Oke. Kita bisa di download, disimpan teman-teman bisa ya, atau di langsung di running. Nah, kebetulan saya sudah simpan ini ya. Tinggal di double klik aja installernya teman-teman ya. Double klik installernya karena saya sudah menginstalkan, jadi mungkin saya nanti akan cancel ya. Oh, ini saya sudah contoh klik dulu untuk mendemokan di Eclipse Installer ya. Nah, ini saya nggak perlu lanjutkan karena sudah. Teman-teman nanti tinggal dilanjutkan saja. Installernya untuk apa, teman-teman? Misalkan saya kasih contoh. Nah, karena kita akan menggunakan Java, pilih Eclipse
IDE for Java developers. Nanti kita kan codingnya akan menggunakan Java ya. Jadi nanti silakan klik menggunakan Java. Jadi yang C++, yang lainnya diabaikan ya. Nanti ikuti next, next, next sampai beres ya. Nah, ketika udah beres, misalkan kita ingin mengetahui nih, di mana file kita adanya nih. Nah, kita lihat di sini di start, misalkan, sorry, start, kita buka filenya. Nah, kemudian kita cari yang Eclipse. Nah, Eclipse ini ada di sini, ada bentuk folder. Klik kanan, kemudian klik more, kemudian klik open file location. Nah, ini ada di sini. Kita ingin lihat filenya di mana? Klik kanan lagi, properties. Ini ada di sini ya. Klik open file location. Nah, ternyata file Eclipse itu disimpan di C, Ether, Eclipse, JavaScript 2021 strip 092 strip Eclipse itu ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada dua file. Ini adalah Eclipse yang sifatnya exe buat running kita program. Nah, mungkin untuk yang pertama kali install kalau ada kendala, lihat di bawahnya ini ada Eclipse juga. Ini yang disebutin Eclipse ini. Ya. Nah, caranya caranya yang tadi teman-teman sudah dikopikan yang si pad-nya. Nah, kita klik kanan dulu klik ininya, open with Notepad. Kita buka di Notepad dulu saja. Nah, kemudian coba saya perbesar dulu. Oke, saya perbesar dulu. Nah, oke. Nah, teman-teman cari di atas namanya eh, MAR P March itu ya. Ini ada P March. Nah, kita kopikan si Java yang tadi saya contohkan ke teman-teman disimpan di eh, environment environment variable ya. Nah, kita kopikan tadi ya. Kita save program file Java JDK 17 bin Java exe. Nah, jadi di atasnya ada scratch PM, di bawahnya ada uh, strip ya, strip pmarch C program files Java JDK 17 bin Java exe. Nah, kemudian udah gini ya tinggal di save lagi aja si notepad-nya. Jadi artinya datanya sudah kita update. Nah, kita sesudah itu bisa di close saja. Misalkan di press dulu nih, si actionnya kita keluar dulu, kita coba lagi. Misalkan masuk yang tadi ya, Java version. Nah, kemudian ketika udah berhasil nih, kita coba running untuk si actionnya. Kita coba running Eclipse-nya. Kalau teman-teman nanti, kalau ini bisa dipin aja, pindahkan ke taskbar biar nggak bolak-balik. Nah, oke, alhamdulillah running. Kalau udah gini, nah teman-teman, secara default ini akan dibaca C program files apa. Nah teman-teman saya saranin browse ya kalau ada drive-nya teman-teman ada tiga silakan mau disimpan di mana. Saya kebetulan di laptop saya itu di setting dua, jadi saya simpan di D. Di sini saya buka folder baru. Misalkan saya bikin folder namanya coding Java Eclipse gitu ya. Karena codingnya saya cukup banyak, ada coding Python, ada Java di NetBeans, ada yang lain. Jadi kita buat folder. Nah, nanti si folder ini tinggal klik select folder aja teman-teman. Select folder. Nah, ini akan masuk ke sini. Selanjutnya tinggal klik launch aja. Nah, ini contoh untuk runningnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat program Hello Dunia. Biasanya yang pertama kali kita buat itu Hello World gitu ya. Nah, ini Hello World udah saya buat sebenarnya teman-teman ya. Di sini kalau caranya untuk membuat baru gimana? File, new, misalkan saya contohkan dari awal teman-teman ya. Java Project. Nah, misalkan di sini ini kan misalkan sejenis paket ya. Misalkan paketnya adalah kelas PBO Java. Ngarang aja ya, teman-teman ya. Kemudian next, yang lainnya klik finish saja. Oh ya, kita nggak perlu dulu buat modul. Model itu nanti sejenis kayak kelas ya. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat model itu seperti apa.
Eh, Nanti saya akan jelaskan referensinya juga, termasuk di beberapa buku yang Alhamdulillah menikmati Tatimah Sholihat yang saya tulis ya. Kalau teman-teman lihat buku, silakan cari buku ada Mati Iskandar. Nah, ini adalah buku-buku yang Alhamdulillah atas karunia Allah saya nulis buku-buku saya. Sebenarnya nulis dan di pasaran nasional sejak 2028 ya. Nah ini teman-teman kalau mencari bukunya silakan. Penerbitnya Informatika, judulnya Menguasai Programan Orientasi Objek. Ini halamannya 462 halaman. Ini lengkap kalau mau belajar Java dari mulai awal sampai konsep objek oriented programming ya. Contoh project di sana terus ada contoh project nyata ya. Eh, Mungkin di seluruh Gramedia Indonesia ada atau di marketplace yang lain ada. Ini beberapa buku yang saya tulis yang lainnya juga, tapi buku yang Java itu ada di sini. Oke, oke, back lagi ya. Jadi nanti tadi kita kembali ke sini. Jadi kita udah buat tadi si packaging lah, booknya lah. Nah kita cara buat filenya di gimana? Nah ini caranya gini. Di sini kan tadi si package tadi itu ada src ya. Nah di sini diklik kanan teman-teman. Klik kanan di sini new class. Ya di sini. Oke, ini kelas. Aduh, saya geseran teman. Sebentar, nih recordingnya nggak ada gitu. Nah, di sini nama kelasnya biasanya misalkan tadi kalau dunia, ngarang saja ya. Nah, kemudian si package-nya ini default biasanya ya tadi aja misalkan com dot class pbo Java. Public kita menciptakan public karena defaultnya si ada di public. Kita coba ini teman-teman. Nah, ini ya. Oke, saya perbesar dikit ya. Oh, nggak bisa di langsung kontrol mouse ya. Coba perbesarnya editor mungkin. Zoom ini itu kontrol plus plus. Oke, ternyata dari keyboard kontrol plus plus ya. Nah, ini kita buat ya. Public class hello dunia. Nah, di sini misalkan system dot out dot print line halo dunia. Ini coding pertama saya. Eclipse siapa? Misalkan itu ya. Hmm, Oke, ada yang salah apa nih? Turangan. Sorry. Sistem out print line. Kita cek di sini. Multiple. Simple name to combat outlier. Sebentar. Back. Oke. Print line. Oh, public static point main string argumennya belum saya lengkapi. Public static. uh, Sebentar. Public class hello dunia. Public static void. Bentar ya teman-teman ya, saya buat dua dulu codingannya. Ya, malum. Kalau dulu zaman masih muda biasanya coding uh, close book. Nah, anda sekarang udah kebetulan saya pun lagi alhamdulillah menyelesaikan coding-coding di S3 saya, jadi dengan project machine learning agak ini agak tidak selamanya harus dihafal itu ya banyak yang saya ini. Nah, coba kita lihat codingan yang sudah saya buat juga. Ini sebenarnya codingnya udah saya buat di ini di udah dicontohkan itu ya. Apa di sini itu yang salahnya tadi. Oke, public class main. Oke, public class mainnya itu kelas Hello Dunia tadi paketnya. Kemudian public static void main. Oke, dalam kurungnya untuk variabel ya. String argumennya berbentuk array ya. String.
awal dulu ya. Nah, seperti ini kira-kira pemirsa. Ini ada kurungnya dua ya. Satu ada satu, satu lagi berarti kita tambahin, ya kan? Buat kita cek teman-teman ya. Ini kan ini untuk menutup yang ini, yang luar. Ini untuk yang ini. Jadi kalau Java kan gitu ya. Public, static, void, main, string, argument. Kita menjelaskan ini adalah fungsi mainnya kalau kita di C++ itu. Nah, sistem output line kita ngebaca nih kita memerlukan si objek bahwa kita akan menampilkan kelas Halo dunia. Ini coding pertama saya di Java. Nah, kita akan coba running dulu teman-teman. Oke, kita save dulu saja. Kita save. Ah, nih. Lihat teman-teman yang di bawah nih. Oke, saya zoom. Hmm. Halo dunia, ini coding pertama saya di Eclipse Java. Nah, ini artinya teman-teman sudah bisa buat coding ini. Nah, sebenarnya saya sudah buatkan contoh buat yang lainnya, teman-teman contoh yang apa? Yang eh, menggunakan ini, menggunakan perhitungan. Misalkan di sini nih, saya menghitung untuk contoh yang kita lihat codingannya yang sebelumnya. Ada seleksi bilangan Java. Nah, misalkan kita ingin mengecek bilangan ganjil dan genap. Ini saya sudah buat codingannya. Jadi misalkan kalau bilangannya genap, itu kita akan tampilkan pesannya bilangan genap. Kalau ganjil, ganjil misalkan. Nah, cara ngitung matematisnya gimana? Nah, secara matematis kan mudah ya. Jika bilangan hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 0, itu kan berarti bilangan genap. Contohnya 10, bagi 2 kan 5, sisa 0. Sejuta berapapun dibagi 2, sisanya berarti 500.000. 500.000 bagi 2, 250.000, sisa bla bla bla, ujung-ujungnya 0. 9 bagi 2, 4 kali 2, 8. Mod bagi 2, 8, hasilnya baginya 1. Berarti itu kan ganjil gitu ya, konsepnya gitu. Nah, nah kalau kita contoh running yang tadi itu, misalkan masukkan coba bilangan. Saya masukkan 11, nah, komputer ngebaca 11 bilangan ganjil. Nah, saya coba lagi, masukkan 14, 14 bilangan genap ya. Nah, itu contoh skripnya ini udah saya buatkan. Itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Semangat buat teman-teman di Telkom University eh, maupun para penuntut ilmu yang lainnya di eh, prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka, atau misalkan yang belajar otodidak di situs YouTube channel saya, silakan ikuti secara otomatis dari awal, insya Allah. Semoga bermanfaat buat karir teman-teman di masa depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.